Setiap harinya Anda, saya, kita semua menghasilkan 0,75 kilogram sampah. Tapi sadarkah Anda bahwa kita harus bertanggung jawab atas sampah yang kita hasilkan? Saya, Andini Effendi, bersama Asumsi.co akan mengulik sampah plastik, ancaman atau oportunitas. Pemulung satu hari ini buat hari ini makan, bagaimana dia 14 hari harus biaya kehidupannya. Sebagai pengepul nomor satu utama pandemi COVID-19 ini turun total lah jauh dibandingkan sebelum pandemi, Bu. Di tengah pandemi COVID-19, industri pengelolaan sampah tidak luput terkena imbasnya. Pengurangan aktivitas di luar rumah mendorong produksi sampah plastik di rumah. Mari hitung berapa tambahan kemasan dari makanan jadi atau cemilan yang dibeli online dalam seminggu. Misalnya, saat memesan paket lauk pauk, sedikitnya ada 5 plastik pembungkus tiap jenis lauk dan 1 kresek tambahan. Dalam survei singkat pada masa PSBB yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta di beberapa tempat penampungan sementara, sampah menunjukkan komposisi plastik meningkat jadi 21% dari total sampah dibandingkan komposisi pada tahun 2018 sebesar 15%. Saya Andini Effendi. Saya berada di TPST Bantar Gebang dan yang Anda lihat, orang-orang itu adalah garda terdepan dari industri daur ulang. Kita akan melihat bagaimana kehidupan para pemulung ini di masa pandemi. Pak Poli, kalau kita lihat ya dari masa PSBB awal Maret sampai sekarang gitu ya, ada perbandingannya nggak pendapatannya pemulung? Oh iya, ada perbandingannya. Kalau pas saat Maret, April, Mei itu kan kena PSBB sangat ketat. Ya di sekitar 7.000 sampai 10.000 per harinya. Oh sekarang ya agak naik karena pabrik buka di sekitar 75-an lah. Pemulung ini disebut ada ujung tombaknya industri daur ulang dan pabrik daur ulang. Baik, dan itu berapa banyak Pak jumlah pemulung kalau kita ngomongin Bantar Gebang aja? Kalau di Bantar Gebang ada 6.000. Di Jabodetabek? Di Jabodetabek kurang lebih ada 35.000. Dan total di Indonesia? 3,7 juta. Kalau pemulung yang diambil semuanya yang sifatnya bisa didaur ulang, ya ada kertas, botol pen, botol sampo, plastik, kresek, kardus. Jadi yang menghargain angka itu siapa? Ini kan ada kalau pemulung yang punya bosnya ya yang jelas ya para pengepul atau pelapak. Nah itu kenapa harganya bisa turun banget? Ya karena pada saat COVID itu pabrik tutup sehingga para pelapak ini harus membiayain para pemulung dengan harga yang turun juga. Jadi pada bulan itu barang-barang daur ulang numpuk di para pelapak. Jadi sampahnya sebenarnya tetap banyak, tapi numpuk di pelapak karena pabrik nggak mau ambil. Nah setelah mulai buka ini apakah jadi normal lagi nggak tuh harganya? Ya nggak juga sih Mbak, karena ada pabrik ini dibatasi itu juga harga turun. Nah sebelum pada tantangan COVID yang ada di Indonesia, sebenarnya kita kena krisis ekonomi. Karena biji ori ini harganya turun sehingga harga daur ulang juga ikut turun. Jadi ketika ada kayak gerakan kampanye atau regulasi plastik sekali pakai itu jangan terlalu sering dipakai, itu berpengaruh banyak nggak Pak? Oh iya,
sangat berpengaruh karena ketika dilarangnya plastik sekali pakai, itu kan pendapatan para pemulung berkurang karena sudah tidak ada lagi plastik. Sehingga ini yang jadi beban kita supaya pemerintah bisa mendengar suara jeritan kita para pemulung di Indonesia. Ya, kalau saat ini yang sangat pengaruh, yang pertama PSBB. PSBB karena PSBB ini satu aturan nggak boleh. Itu juga banyak pabrik yang berusaha 14 hari tutup. Kalau 14 hari tutup, sedangkan satu hari ini pemulung satu hari ini buat hari ini makan, bagaimana dia 14 hari harus biaya kehidupannya. Terus yang kedua yang jelas adalah larangan plastik. Yang ketiga krisis ekonomi, harga turun. Kalau di dunia daur ulang para pemulung turun naik harga itu lumrah karena bukan kejadiannya krisis ekonomi pada saat ini, tahun sebelum-sebelumnya juga kita agak turun naik, tapi yang sangat mempengaruhi PSBB dengan COVID. Pak, sebenarnya kalau dari plastik itu tuh mana sih apa sih yang membuat harganya tuh paling tinggi, bagian mananya gitu? Ya, kalau yang paling tinggi yang jadi primadona sebenarnya kalau kita mau jujur PET ya. Dijualnya berapa tuh Pak kalau yang PET ini? Kalau PET ini kalau sudah dipres untuk harga sekarang, harga COVID sekarang, pabrik bisa nerima 5.500 sampai 6.000. Nah, kalau yang kayak PET itu berarti banyak yang nyari dong Pak Iya, dari pemulung banyak, ini. Ya, banyak. Nah, sekarang ini kesulitan nggak untuk nyari PET? Ya, kalau sekarang kalau di Jakarta mereka biasa dapat 5 sampai 10 kilo per hari, sekarang bisa 3 kilo sampai 5 kilo. Karena PSBB ya. Iya, dan juga mungkin karena paling dicari itu. Seseorang yang juga berkepentingan dalam mengelola sampah plastik kemasan setelah dikumpulkan oleh pemulung adalah pengepul. Kami akan bertemu dengan salah satu pengepul yang berdomisili di sekitar Bantar Gebang untuk mengetahui bagaimana nasib mereka di tengah pandemi. Mas Angga udah berapa lama nih jadi pengepul? 20 tahunan. 20 tahun jadi pengepul. Kalau sekarang nih masa pandemi bisa dibilang masa berat nggak? Sebagai pengepul nomor satu utama pandemi COVID-19 ini turun total lah jauh dibandingkan sebelum pandemi, Bu. Ya, dulu kita bisa ngirim ke pabrik itu mungkin sebulan bisa 4 kali, sekarang hanya 2 kali. Itu berapa ton tuh kira-kira? Ya minimal 20 ton. Satu truknya kan 5 ton itu. Mungkin 20 ton, sekarang jadi turun 50%, bisanya 10 ton gitu, Bu. Pak, harganya ada yang turun nggak tuh? Ada harga intinya gini, Bu. Harga tadinya per kilo bisa 6.000, sekarang paling 4.000, kan jauh beda. Ya karena gini, Bu, di pabrik nomor satu, di pabrik itu intinya udah yang cetak jadi pun nggak bisa keluar. Dengan alasan juga pandemi. Jadi bahan bakunya itu dikurangin juga. Ya minimal dulu sebelum pandemi minimal sebulan penghasilan bisa 60, cuman sekarang ya 50%-nya lah, Bu. 60 jutaan sebulan. 60 juta iya, sebulan? bulan. Sekarang jadi 50%-nya, 30 jutaan. Itu belum dibagi-bagi, anak buah itu kotor istilahnya. Ya kalau sampah itu terutama sebenarnya ada harganya, Bu. Kadang orang itu melihat sebelah mata, kerja di sampah itu bau intinya gitu. Cuman bagi yang pemulung udah terbiasa, sampah itu sangat bernilai besar harganya itu. Hampir setiap kota besar sebenarnya memiliki bank sampah, termasuk di ibu kota Jakarta. Kami menuju bank sampah yang bekerja efektif di Jakarta Barat untuk mengetahui cara kerja mereka dan bagaimana warga aktif ikut serta mengelola sampah. Bank Sampah Satu Hati ini adalah salah satu bank sampah yang ada di DKI Jakarta. Saya pengen tahu bagaimana pandemi ini mempengaruhi bank sampah ini dan sebenarnya cara kerja bank sampah sendiri itu seperti apa sih?
Kalau kita mendengar bank sampah itu adalah dua suku kata ya Mbak, bank dan sampah ya. Jadi kalau mindset masyarakat itu kan sampah itu sesuatu yang nggak berguna lagi ya. Tapi kalau kita di sini di Cengkareng Barat, sampah itu bisa menjadi rupiah, bisa menjadi uang. Caranya gimana? Oke, jadi kalau masyarakat itu biasanya mungkin sampah-sampah dapurnya atau terus sampah-sampah anorganiknya seperti kertas, botol, plastik dan lain sebagainya biasanya kan dibuang. Nah, tapi mungkin sebagian besar masyarakat Jakarta Barat itu udah nggak kayak gitu. Jadi mereka mengumpulkan di satu wadah, lalu kemudian ditabung di bank sampah unit di RW mereka. Kalau di kantor mungkin di kantor mereka juga, atau di sekolah anak-anak mereka juga ada. Dan yang menariknya mungkin ada bonusnya lagi nih di bank sampah ini. Jadi nanti sampah yang dikumpulkan di bank sampah unit kemudian dibawa ke bank sampah induk kita, itu nanti akan dibayarkan dalam bentuk rupiah. Tujuannya apa sih sebetulnya? Nah, tujuan yang paling utamanya itu adalah kita melakukan pengurangan sampah dari sumbernya. Jadi per hari itu Jakarta Barat sendiri kan ikut nyumbang ke Bantar Gebang itu sekitar 1.500 ton per hari kita buang. Nah, dengan adanya bank sampah induk ini, data kami untuk bank sampah induk ini kita sekitar antara 12 sampai 20 ton kita kurangin per hari. Artinya 12 sampai 20 ton itu nggak ke Bantar Gebang, tapi didaur ulang di bank sampah induk kami. Nah, dengan total rupiahnya itu antara 10 sampai dengan 20 juta per hari perputarannya. 10 sampai 20 juta Iya, per hari? Itu kita bayarin ke masyarakat, kita beli sampah. Wow, saya lihat tuh kan banyak banget nih botol kemasan yang plastik itu. Nah, itu apakah memang dicari tuh oleh industri? Ya, jadi ada salah satu vendor kami memang dia khusus mengambil botol plastik. Mungkin di mereka juga ada aturannya, jadi mereka harus membeli sampah plastik mereka kembali. Nah, mereka mengambil nih rutin. Jadi mereka siap membeli dengan harga yang lumayan tinggi sih, saya bilang. Berapa tuh? Jadi dalam kondisi bersihnya itu botol ya, yang jenis botol plastik itu sekitar antara 4.500 sampai dengan 5.000. Tutupnya nanti ada beda lagi harganya, bisa sampai 3.000 atau 3.500. Itu siapa Pak yang beli? Jadi mereka membeli itu nanti untuk dibuat kembali menjadi biji plastik. Ada juga nanti akan dibuat produk kembali. Nah, biji plastik ini nanti akan dibeli lagi oleh produsen-produsen, misalkan dari produsen buat spare part motor, nanti dicetak lagi tuh bijinya. Dari produsen buat bikin furnitur plastik. Nah, Itu biji PET itu? Iya, betul. Itu jadi sininya nggak dicacah? Enggak, diolah? kita hanya tahap pengepresan aja. Kemudian semenjak pandemi ini gimana tuh? Ya lumayan maksudnya menurun lah. Jadi bisa 50% ya. Tadinya misalkan sehari antara 28 sampai dengan 20 ton. Nah, ini paling antara 4 sampai 8 ton per hari. Itu karena sampahnya nggak diambil atau nggak ada yang datang ke bank Enggak, sampah? yang pertama mungkin salah satu faktornya interaksi di masyarakatnya juga mungkin agak dibatasi dengan adanya COVID. Terus juga ada beberapa mungkin pabrik-pabrik yang nggak buka, yang tutup, kayak gitu. Jadi nggak ada permintaan juga dari industri, begitu. Berapa Pak perbandingannya tuh? Sekarang bisa dapat berapa per harinya? Paling kalau dari data yang saya cek itu sekitar antara 4 sampai 8 juta. Dari sebelumnya 20 sampai 20 Iya, juta? bisa sampai 20 juta per hari itu kita beli sampah. Mungkin sebelumnya kita nggak kebayang kalau ternyata yang kita anggap sampah itu memberikan kesempatan bagi orang lain. Karena dari badannya aja udah ada harganya. Ternyata tutupnya pun juga ada harganya. Kalau kita lagi ngomongin soal sampah kemasan nih, ternyata itu memberikan penghasilan buat orang yang lebih banyak lagi. Tapi itu harus juga dimulai dari kita. Karena kalau kita nggak milah dan nggak mengolah sampahnya dan nggak memberikan ke tempat-tempat yang memang bisa berakhir ke industri, siapa lagi? Di kehidupan sehari-hari, kita semua bergantung terhadap penggunaan plastik sekali pakai. Kurang terpilah dari rumah tangga, sampah baik itu organik maupun organik, basah dan kering semua dicampur.